Jadi sebelum seorang narator membawakan buku ini, itu akan diadakan casting terlebih dahulu. Firut sambil azimi. Setiap bait aku lantunkan dengan sepenuh hati. Aku tiba-tiba merasa menjadi seorang egois yang hitam dan sangat berdosa pada Ama. Lebih-lebih, aku juga merasa bersalah kepada Allah karena tidak menuruti perintah birrul walidain ini. Untuk pertama kalinya, aku hanyut ketika melakukan syair nakal Abu Nawas bersama sebelum sholat maghrib. Syair ini kami lantunkan dengan syahdu, meminta segala ampunan terhadap segala dosa kami yang bertabur seperti butir pasir. Suara ribuan orang bersipongang bagai guruh ke segala arah. Salah arahnya. Oke. Dari suara ribuan ya. Suara ribuan orang bersipongang bagai guruh ke segala arah. Turun naik dengan nada meratap. Efeknya menjalar ke dalam setiap urat hatiku. Aku jiwai dengan sepenuh hati setiap bait-baitnya. Ilas telil firtaw si Allah wala akwa ala nari jahimi fahablita batan wafir zunubi fa inna jago firut sambil azimi. Setiap bait aku lantunkan dengan sepenuh hati. Mohon ampun kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Ama. Dadaku terasa luruh dan plong. Rasanya pengaduanku didengar olehnya. Pengaduan pendosa yang tidak ada tempat lain untuk mengadu selain kepadanya. Ya, masih bersama dengan saya Nes Wibowo. Kali ini di babak kedua saya ingin menjelaskan tentang bagaimana proses produksi dari novel Negeri Lima Menara. Jadi sebelum seorang narator membawakan buku ini, itu akan diadakan casting terlebih dahulu. Nah, casting itu bagaimana sih? Jadi ada beberapa voice talent atau narator yang ikut dalam sebuah casting atau casting ini ya untuk buku ini. Kemudian sampel-sampel mereka itu akan dikirimkan kepada klien, entah itu penerbit atau penulisnya langsung yang akan approval. Saat salah satu talent terpilih untuk membawakan buku ini, baru nanti akan diinformasikan kepada pihak home recording bahwa si A yang terpilih dan silakan untuk melanjutkan kepada proses produksi. Nah begitu, jadi setelah terpilih, caster ini atau voice talent ini akan diinformasikan kepadanya kapan kira-kira
dia bisa memulai produksinya. Jadi semua tergantung dari studio, di mana kapan waktunya yang akan diberikan kepada si talent untuk melakukan produksi, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana kelanjutannya setelah produksi? Ya, jadi setelah produksi itu akan memakan beberapa waktu. Tidak bisa ditentukan berapa lama, tidak bisa. Jadi semua saling berkaitan. Misalnya ya, jadi berapa lama sih kira-kira waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu judul ini misalkan. Ini kan ada 3 sequel ya, ada tiga buku dari Pak Ahmad Fuadi. Berapa lama untuk menyelesaikan 3 buku ini? Sedangkan satu bukunya itu hampir 500 halaman. Jadi totalnya ini ada bisa bayangkan ya, 1.500 halaman. Itu harus diselesaikan oleh satu orang narator. Jadi semua itu bergantung kepada talent, kemudian kepada hambatan-hambatan yang selama masa recordingnya. Karena hambatan itu misalnya tidak bisa kita hindari, misalkan kayak mati lampu. Nah, kalau mati lampu karena pihak home recording tidak ada genset, jadi otomatis kan mau nggak mau harus menunggu. Nah, tapi kan itu kan nggak terlalu lama, paling sekian menit atau berapa lama itu bisa dilanjutkan kembali proses recordingnya. Oke, setelah selesai recording, apa kelanjutannya? Nah, jadi selesai recording itu bukan berarti udah selesai gitu, tidak. Ada di mana bagian editing itu akan mengecek hasil produksi itu. Jadi masuk ke bagian editing, akan dilihat, akan didengarkan mana yang kira-kira harus direvisi. Bisa saja terjadi artikulasi tidak jelas, kemudian noise itu bisa jadi dari kabel yang tergesrek baju kita misalkan, kemudian ada suara batu kecil misalkan, itu harus dibuang, harus clear, betul-betul clear. Kemudian becek, nah ini menjadi satu momok ya setiap studio. Umumnya ini suara becek ini dihasilkan karena mungkin kelebihan enzim liur ya. Dan rata-rata itu wanita yang kebanyakan suaranya agak becek. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin memang dari sononya ya seperti itu. Jadi hampir 80% suara perempuan itu becek. Becek itu kalau di bahasa kita itu clickers. Jadi kalau bahasa awamnya ya becek. Becek bukan berarti karena hujan ya, tapi dari mulut aja bisa becek gitu. Nah, jadi itu harus dihilangkan, harus dibersihkan betul-betul bersih. Karena pihak user akan protes kalau seandainya di hasil rekamannya itu masih ada clickers, masih ada noise yang lain, itu mereka nggak mau terima. Nah, itu menjadi bagian tanggung jawab dari editing. Dari editing belum selesai, masih ada satu lagi yang harus dilewati, bagian QC. Nah, dia adalah finalisasinya ketika di editing sudah selesai, dianggap sudah rapi, diserahkan kepada QC. Nah, di QC ini ketika masih dianggap oh ini masih ada nih yang nggak bisa nih, ini harus diulang. Nah, itu berarti harus direvisi kembali. Jadi prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan, cuman baca doang gitu. Nggak seperti itu, nggak sesimpel itu. Kita semua bisa baca, bisa mengkritisi orang lain, tapi ketika kita terjun ke dalamnya akan timbul kesulitan-kesulitan yang bakal kita hadapi. Dan bersyukurlah buat kita para narator, para voice talent yang diberikan gift sama Tuhan, dirawat dengan baik supaya itu menjadi satu modal buat kita untuk berkarya ke depan. Gitu. Jadi, saya lanjutkan kembali. Setelah di QC, ketika sudah dianggap aman, maka materi itu akan dikirimkan kepada klien kita atau user kita. Nah, ketika mereka sudah approval, sudah ACC, berarti proses produksi itu dianggap sudah selesai.
Apalagi kalau kita dikasih tahu bahwa buku Negeri Lima Menara sudah dirilis, Bang. Silakan dicek di aplikasinya. Wah, itu satu kebanggaan luar biasa buat kita para pekerja di belakang layar ini, bahwa wah, pekerjaan kita diapresiasi. Satu kebanggaan yang jadi perjuangan kita seolah-olah tuh nggak sia-sia gitu loh. Ketika sudah naik, nah itulah muncul kepuasan di dalam hati kita. Kita tinggal nanti sambil evaluasi. Untuk masing-masing voice talent pasti punya trik sendiri, cara sendiri untuk mengevaluasi apa-apa yang harus ditingkatkan. Jadi selama menjadi voice over, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Harus terus belajar, nggak boleh nyerah. Oke, ini ada 3 buku. Ini nggak main-main, 3 buku loh. Berapa lama proses produksinya? Nah, itu tadi yang saya katakan. Untuk buku ini sendiri kira-kira ada sekitar 2,5 sampai 3 bulan ini baru selesai diproduksi. Tapi ketika sudah selesai, wah, senangnya luar biasa. Seperti beban yang ada di pundak ini lepas gitu ya. Jadi begitu rekan-rekan listener semuanya, bahwa proses produksi di dalam sebuah home production itu selalu reguler, selalu dinamis. Jadi saling berkaitan. Ini sama dengan kerja tim, karena ketika proses produksi selesai itu belum dianggap selesai, masih ada tahapan-tahapan, ada bagian-bagian yang harus dilewatin. Proses editing, QC, dan pengiriman materi kepada klien gitu. Jadi itu dulu yang ingin saya jelaskan melalui channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi banyak orang, bisa berguna buat banyak orang, dan menjadi penyemangat untuk kita semua. Oke, terima kasih listeners Indonesia. Thank you dan selalu bahagia. Terima kasih. Pertandingan berjalan seru. Awalnya tim kelas 6 tampak masih malu-malu berhadapan dengan guru mereka. Apalagi dengan Kiai Rais. Di paruh pertama, Kiai Rais memperlihatkan kemampuannya mengolah bola lengkung dan beberapa kali mengancam pertahanan lawan. Barulah menjelang turun minum, Kiai Rais dengan lincah mampu meliuk-liuk melewati 3 pemain, bertahan lawan dan dengan gaya yang efisien. Tagamang kampuang jo bangso, kailangan numay sagamo, marapi jo singgalang, manangi tatahan, danau maninjau ditinggal buyanyo. Cuplikan lagu tadi mengingatkan saya kembali pada buku ini. Ya, buku yang luar biasa, Negeri Lima Menara. Aduh, sedih banget ya. Oke guys, tapi saya nggak mau sedih-sedih ya. Kita nggak mau sedih-sedih, kita mau tetap membahas tentang novel yang luar biasa ini, Negeri Lima Menara. Kalau kemarin saya sudah ceritakan tentang bagaimana prosesnya sampai seorang voice talent membaca buku ini, prosesnya dari casting, kemudian produksi, editing, masuk ke QC, dan baru ke pengiriman materi ke user. Kali ini saya ingin mencoba membacakan sekelumit sedikit saja nih. Jadi kalau nanti ada salah-salah sedikit, mohon dimaklumi ya. Salah satu yang menjadi favorit saya di awal-awal adalah buku bab di Keputusan Setengah Hati. Ini dilema sekali buat Alif. Tapi ya inilah yang terjadi, bahwa
Alif nggak disetujui untuk masuk SMA. Dan dia harus menjadi buya-buya seperti Buya Hamka dan buya-buya yang lain di sana. Berat buat dia. Ya, oke, saya akan bacakan sedikit. Mudah-mudahan ini akan menggambarkan nanti hasilnya seperti ini audiobooknya ya. Oke. Keputusan setengah hati. Aku tegak di atas panggung aula madrasah negeri setingkat SMP. Sambil mengguncang-guncang telapak tanganku, Pak Sikumbang, kepala sekolahku, memberi selamat karena nilai ujianku termasuk 10 yang tertinggi di Kabupaten Agam. Tepuk tangan murid, orang tua dan guru riuh mengepung aula. Muka dan kupingku bersemu merah, tapi jantungku melonjak-lonjak girang. Aku tersenyum malu-malu ketika Pak Sikumbang menyorongkan mik ke mukaku. Dia menunggu. Sambil menunduk, aku paksakan bicara. Yang keluar dari kerongkonganku cuma bisikan lirih yang bergetar karena gugup. Terima kasih banyak, Pak. Itu saja. Suaraku layu tercekat. Tanganku dingin. Nilaiku adalah tiket untuk mendaftar ke SMA terbaik di Bukit Tinggi. 3 tahun aku ikuti perintah ama belajar di madrasah sanawiyah. Sekarang waktunya aku menjadi seperti orang umumnya. Masuk jalur non-agama, SMA. Aku bahkan sudah berjanji dengan Randai, kawan dekatku di madrasah, untuk sama-sama pergi mendaftar ke SMA. Alangkah bangganya kalau bisa bilang, saya anak SMA Bukit Tinggi. Beberapa hari setelah euforia kelulusan mulai kisut, ama mengajakku duduk di langkan rumah. Amaku seorang perempuan berbadan kurus dan mungil. Wajahnya sekurus badannya. Dengan sepasang mata yang bersih yang dinaungi alis tebal. Mukanya selalu mengibarkan senyum ke siapa saja. Kalau keluar rumah, selalu menggunakan baju kurung yang dipadu dengan kain atau rok panjang. Tidak pernah celana panjang. Kepalanya selalu ditutup songkok dan di lehernya tergantung selendang. Dia menamatkan SPG bertepatan dengan pemberontakan G30S, sehingga negara yang sedang kacau tidak mampu segera mengangkatnya menjadi guru. Ama terpaksa menjadi guru sukarela yang hanya dibayar dengan beras selama 7 tahun sebelum diangkat menjadi pegawai negeri. Tidak biasanya malam ini Ama tidak mengibarkan senyum. Dia melepaskan kacamata dan menyeka lensa double fokus dengan ujung lengan baju. Ama memandangku lurus-lurus. Tatapan beliau serasa melewati kacamata minusku dan langsung menembus sampai jiwaku. Di ruang tengah, ayah duduk di depan televisi hitam putih 14 inci. Terdengar suara Sazli Rais yang berat membuka acara dunia dalam berita TVRI. Tentang sekolah Waang, Liv. Iya, Mak. Besok Ambo mendaftar tes ke SMA. Insya Allah dengan doa Ama dan Ayah bisa lulus. Bukan itu maksud Ama. Beliau berhenti sebentar. Aku curiga. Ini pasti soal pendaftaran masuk SMA. Ama dan Ayah mungkin sedang tidak punya uang. Baru beberapa bulan lalu, mereka mulai menyicil rumah. Sampai sekarang, kami masih tinggal di rumah kontrakan beratap seng dengan dinding dan lantai kayu.
Ama meneruskan dengan hati-hati. Ama mau bercerita dulu. Coba dengarkan. Lalu diam sejenak dengan muka rusuh. Aku menjadi ikut kalut melihatnya. Beberapa orang tua menyekolahkan anak ke sekolah agama karena tidak punya cukup uang. Ongkos masuk madrasah lebih murah. Kecurigaanku benar. Ini masalah biaya. Aku meremas jariku dan menunduk melihat ujung kaki. Tapi lebih banyak lagi yang mengirim anak ke sekolah agama karena nilai anak-anak mereka tidak cukup untuk masuk SMP atau SMA. Akibatnya, madrasah menjadi tempat murid warga kelas 2, sisa-sisa. Coba Wang bayangkan bagaimana kualitas para buya, ustadz dan dai tamatan madrasah kita nanti. Bagaimana mereka akan bisa memimpin umat yang semakin pandai dan kritis. Bagaimana nasib umat Islam nanti? Wajah beliau meradang. Keningnya berkerut-kerut masyghul. Hatiku mulai tidak enak karena tidak mengerti arah pembicaraan ini. Ama memang dibesarkan dengan latar agama yang kuat. Ayahnya atau kakekku, yang aku panggil Buya Sultan Mansur, adalah orang alim yang berguru langsung kepada Inyak Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di awal abad ke-20, Inyak Canduang ini berguru ke Mekah di bawah asuhan ulama terkenal seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Syed Babas Al-Yamani. Mata Ama menerawang sebentar. Boyuang, sejak Waang masih di kandungan, Ama selalu punya cita-cita. Mata Ama kembali menerat. Mata Ama kembali menatapku. Ama ingin anak laki-lakiku menjadi seorang pemimpin agama yang hebat dengan pengetahuan yang luas. Seperti Buya Hamka yang sekampung dengan kita itu. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kata Ama pelan-pelan. Beliau berhenti sebentar untuk menarik napas. Aku cuma mendengarkan. Kepalaku kini merasa melayang. Setelah menenangkan diri sejenak dan menghela napas panjang, Ama meneruskan dengan suara bergetar. Jadi, Ama minta dengan sangat Waang tidak masuk SMA. Bukan karena uang, tapi supaya ada bibit unggul yang masuk madrasah aliyah. Aku mengerjap-ngerjap terkejut. Leherku rasanya layu. Kursi rotan tempat dudukku berderit ketika aku menekurkan kepala dalam-dalam. SMA, dunia impian yang sudah aku bangun lama di kepalaku, pelan-pelan gemeretak dan runtuh jadi abu dalam sekejap mata. Bagiku, 3 tahun di madrasah sanawiyah rasanya sudah cukup untuk mempersiapkan dasar ilmu agama. Kini saatnya aku mendalami ilmu non-agama. Tidak madrasah lagi. Aku ingin kuliah di UI, ITB, dan terus ke Jerman seperti Pak Habibie. Kala itu, aku menganggap Habibie adalah seperti profesi tersendiri. Aku ingin menjadi orang-orang yang mengerti teori-teori ilmu modern, bukan hanya ilmu fikih dan ilmu hadis. Aku ingin suaraku didengar di depan Civitas Akademika, atau Dewan Gubernur, atau rapat manajer, bukan hanya berceramah di mimbar surau di kampungku. Bagaimana mungkin aku bisa menggapai berbagai cita-cita besarku ini kalau aku masuk madrasah lagi? Tapi Ama
Ambo tidak berbakat dengan ilmu agama. Ambo ingin menjadi insinyur dan ahli ekonomi. Tangkisku sengit. Mukaku merah dan mata terasa panas. Menjadi pemimpin agama lebih mulia daripada jadi insinyur, Nak. Tapi aku tidak ingin. Waang anak pandai dan berbakat. Waang akan menjadi pemimpin umat yang besar. Apalagi Waang punya darah ulama dari 2 kakekmu. Tapi aku tidak mau. Ama ingin memberikan anak yang terbaik untuk kepentingan agama. Ini tugas mulia untuk akhirat. Tapi bukan salah Ambo. Orang tua lain mengirim anak yang kurang candia masuk madrasah. Pokoknya amat tidak rela Waang masuk SMA. Tapi setelah lama berbantah-bantahan, aku tahu diskusi ini tidak berujung. Pikiran kami jelas sangat berseberangan. Dan aku di pihak yang kalah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kelanjutannya bisa didengarkan langsung di aplikasinya Storytel. Oke guys, jadi gitu. Ini mohon maaf, ini berbagi saja ya, berbagi. Kalau saya membawakan audiobook novel seperti ini, memang harus betul-betul dihayati, dimasukkan ke dalam hati. Jadi kayak kita menyanyi itu butuh penghayatan. Nah, itu akan membawa kita membaca mengalir, enak gitu ya. Didengarkan juga, orang yang mendengarkan dengan memejamkan mata saja sudah bisa membayangkan. Imajinasi mereka akan mengembara, seperti menggambarkan, Ama memanggil Alif di langkan rumah. Itu mungkin si pendengar nanti bisa membayangkan langkan rumah itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian bagaimana keberatannya si Ama gitu ketika Alif mau mendaftar ke SMA. Kemudian kekecewaannya Alif pada waktu itu. Jadi pasti pendengar akan membayangkan bagaimana raut muka mereka. Yang satu kepengen anaknya jadi ahli agama, yang satu pengen ngejar cita-cita di luar pelajaran agama. Nah, ya kira-kira seperti itu. Jadi gimana kelanjutannya yang akhirnya kekecewaan Arif ini berbuah satu kesyukuran yang luar biasa, yang akhirnya dia bisa menerima bahwa ternyata yang Ama sarankan ini benar-benar berguna buat aku. Ternyata inilah jalan yang memang harus aku tempuh dan menjadi sejarah keberhasilan Alif di masa depan. Oke, untuk para listener semuanya, pastikan untuk selalu mengikuti Negeri 5 Menara di aplikasinya Storytel. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kembali besok. Oke, thank you. Satu nol untuk para guru. Penonton bergemuruh. Said berteriak ke telinga Baso. Tuh, ini namanya Maradona hafal Quran. Baso sama sekali tidak merasa tersindir karena terlalu terpana dengan kehebatan idolanya. Masuk babak kedua, barulah umur yang berbicara. Yai Rais digantikan guru yang lebih muda. Tim guru seperti balon kehabisan gas, lemas, dan mudah terbawa angin permainan kelas 6. Dengan fisik lebih muda, mereka merajalela dan menutup pertandingan dengan skor 3-1. Halo Sobat Listeners Indonesia, ketemu lagi dengan saya Anes Wibowo. Hari ini
saya membawa sebuah busur dan anak panahnya. Oke, kehidupan itu seperti busur dan anak panah ini. Jadi ketika orang mengalami kesusahan, jatuh di lubang yang dalam, itu sebetulnya dia sedang dipersiapkan. Filosofinya adalah seperti anak panah ini, dia ditarik ke belakang, menyakitkan prosesnya, sakit. Tapi ketika dia sudah waktunya, ketika tali busur ini dilepaskan, maka si anak panah akan melesat dengan sangat cepat menuju ke sasaran. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita jatuh, saat kita terpuruk di lubang yang dalam, jangan pernah takut. Selalu berharap bahwa nanti setelah hujan, matahari akan terbit. Itulah kehidupan kita, dan itu sudah hukum alam. Ada yang bangkit, ada yang jatuh, pasti ada yang bangkit. Begitu seterusnya. Nah, hari ini saya ingin membahas satu novel yang sangat-sangat menjadi favorit buat saya. Ini trilogi. Ada 3 segmen, karangan dari Bapak Ahmad Fuadi, yaitu Negeri 5 Menara. Buku ini luar biasa sekali, jadi banyak menginspirasi anak-anak muda yang di daerah, ya, ini kan bercerita latar belakangnya dari daerah Sumatera Barat. Memang dari sana itu banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh sastrawan yang luar biasa, yang banyak kita kenal lah di waktu kita sekolah dulu ya. Ini Negeri 5 Menara ini mengilhami saya. Saya kayak berada di dalamnya betul-betul. Kayak saya ngerasa bahwa Alif, tokoh utama dalam novel ini, seperti kehidupan saya. Meninggalkan kampung halaman untuk meraih satu tujuan. Dan Alif berhasil melakukan itu. Bukan hanya Alif, tapi sahabat-sahabatnya juga mampu melakukan itu. Alif itu lahir di sekitar Danau Maninjau, dan dia nggak pernah pergi kemana-mana. Dia habiskan hari-hari kecilnya bersama dengan keluarganya, dengan teman-temannya, main bola, nyari durian, main di Danau Maninjau ya. Dan tiba-tiba dia harus dikirim ke daerah Jawa untuk sekolah pesantren. Padahal dia niat sekali ingin menempuh pendidikan di luar pesantren. Dia pengen banget sekolah umum, nggak cuma dari SD itu madrasah terus gitu ya, SMP madrasah. Nah, pada waktu setelah lulus madrasah itu, dia ingin sekali sekolah yang umum, entah negeri atau swasta lah, tapi yang jelas bukan madrasah. Tapi keinginannya ini ditentang sama ibunya. Ibunya pengen Alif itu menjadi seperti buya-buya di tempatnya, menjadi ahli-ahli agama, supaya bisa menolong keluarganya. Nah, bagaimana Alif ini bisa menyelaraskan antara keinginan ibunya sama cita-citanya dia? Ini menarik sekali. Nah, akhirnya singkat cerita itu Alif dikirim ke Jawa Timur. Anaknya nggak pernah pergi kemana-mana, tiba-tiba harus keluar dari daerahnya, harus meninggalkan jauh keluarganya, ayah ibunya. Perasaan gimana coba? Tapi itu yang terjadi. Cuman ternyata bayangan Alif itu nggak seseram yang dia bayangkan. Di sana dia ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Ada Raja dari Medan, ada Atang dari Bandung, ada siapa lagi tuh yang dari Goa, kemudian dari Sumeneb, Jawa Timur, Dul Majid dari saya lupa itu
Dul Majid itu kalau nggak salah dari Surabaya. Nah, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb. Ya, itu jadi ada 5 orang yang bersahabat erat. Mereka tiap hari berkumpul di bawah menara masjid. Nah, di situ setiap senja mereka melihat awan-awan berarak. Awan-awan yang bergulung-gulung, mereka selalu melihat itu, dan mereka menganalogikan atau mengumpamakan awan-awan itu adalah pulau-pulau atau benua-benua yang ingin mereka datangi suatu hari nanti. Jadi yang ada yang nunjuk, oh itu kayak Amerika, aku pengen ke Amerika. Itu kayak ke Eropa, aku pengen ke Amerika. Ke Eropa, nah seperti itu. Jadi manis sekali. Belum lagi ketika Alif melihat waktu baru-baru nih, melihat bagaimana pertandingan sepak bola, komentatornya itu berbahasa Arab, bukannya bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang dicampur. Nah, itu menarik sekali. Kemudian ada yang ngelindur pakai bahasa Inggris. Nah, itu lucu buat dia. Dan satu hal yang bikin dia menangis dan rindu kampung halaman dia ketika ada satu lagu yang membuat dia sedih, antara pengen pulang, antara gimana ya waktu di perantauan itu. Lagu ini nih, Hilah stulil firdausi hala wala halan naril jahimi fahabli taubatan wafir zunubi wa innaka ghafirun zambi azimi. Syair Abu Nawas. Itu membuat dia begitu bercampur aduk antara terharu, antara pengen pulang, banyak sekali, antara kerinduan dia sama orang tuanya, kampung halamannya. Dan lagu ini terbawa ketika nanti, suatu hari nanti, si 5 sahabat ini bertemu. Itu dinyanyikan lagi. Woi, keren banget. Ya, itu kira-kira gambaran dari Negeri 5 Menara, karya Bapak Ahmad Fuadi. Luar biasa. Thank you Pak Ahmad, banyak mengilhami anak-anak muda Indonesia. Ya, oke. Dan akhir ceritanya ini nanti bagus banget. Jadi masing-masing itu jadi sesuai dengan cita-citanya, menjadi orang yang sesuai dengan cita-citanya. Alif dengan ada deh, nanti sambil dengerin ya, nggak enak kalau misalkan, nggak enak kalau misalkan saya harus menceritakan di sini. Nanti aja dengerin Alif jadi apa, Raja jadi apa, Dul Majid jadi apa, Atang jadi apa, itu ada semua. Dan amazing banget. Oke, buat yang suka membaca, silahkan baca di bukunya Pak Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara, trilogi Negeri 5 Menara. Untuk yang mau mendengarkan, nggak mau repot-repot membaca, cukup mendownload aplikasinya di Storytel. Nah, dengerin di situ, Negeri 5 Menara karya Bapak Ahmad Fuadi. Ini buku bagus sekali, dan semoga menginspirasi banyak orang. Oke, listeners Indonesia, selalu semangat dan tetap tersenyum dan bahagia.
mana ribuan orang bersipongang bagai guru ke segala arah. Turun naik dengan nada meratap. Efeknya menjalar ke dalam setiap urat hatiku. Aku jiwai dengan sepenuh hati setiap bait-baitnya. Ilahilas Tulil firtaw si Allah wala aqwa ala nari jahimi fablita batan wafir zunubi fa inna jago firut sambil azimi. Setiap bait aku lantunkan dengan sepenuh hati. Mohon ampun kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Ama. Dadaku terasa luruh dan plong. Rasanya pengaduanku didengar olehnya. Pengaduan pendosa yang tidak ada tempat lain untuk mengadu selain kepadanya. Malam itu, dengan mata berkaca-kaca, aku menulis surat kepada Ama. Ama, maafkan Ananda ini karena sudah lama tidak memberi kabar berita. Ambo telah banyak membuat Ama sedih akhir-akhir ini. Ambo memang sempat kesal karena tidak boleh masuk SMA. Tapi kini Ambo sadar kalau Ama benar. PM adalah sebuah sekolah yang baik dan banyak yang Ambo bisa dipelajari di sini. Jadi sebelum seorang narator membawakan buku ini, itu akan diadakan casting terlebih dahulu. Nah, casting itu bagaimana sih? Jadi ada beberapa voice talent atau narator yang ikut dalam sebuah casting atau casting ini ya untuk buku ini. Kemudian sampel-sampel mereka itu akan dikirimkan kepada klien, entah itu penerbit atau penulisnya langsung yang akan approval. Saat salah satu talent terpilih untuk membawakan buku ini, baru nanti akan diinformasikan kepada pihak home recording bahwa si A yang terpilih dan silakan untuk melanjutkan kepada proses produksi. Nah begitu, jadi setelah terpilih, caster ini atau voice talent ini akan diinformasikan kepadanya kapan kira-kira dia bisa memulai produksinya. Jadi semua tergantung dari studio, di mana kapan waktunya yang akan diberikan kepada si talent untuk melakukan produksi. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana kelanjutannya setelah produksi? Ya, jadi setelah produksi itu akan memakan beberapa waktu. Tidak bisa ditentukan berapa lama, tidak bisa. Jadi semua saling berkaitan. Misalnya ya, jadi berapa lama sih kira-kira waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu judul ini misalkan. Ini kan ada 3 sequel ya, ada tiga buku dari Pak Ahmad Fuadi. Berapa lama untuk menyelesaikan 3 buku ini? Sedangkan satu bukunya itu hampir 500 halaman. Jadi totalnya ini ada bisa bayangkan ya, 1500 halaman. Itu harus diselesaikan oleh satu orang narator. Jadi
Semua itu bergantung kepada talent, kemudian kepada hambatan-hambatan yang di selama masa recording ya. Karena hambatan itu misalnya tidak bisa kita hindari, misalkan kayak mati lampu. Nah, kalau mati lampu karena pihak home recording tidak ada genset, jadi otomatis kan mau nggak mau harus menunggu. Nah, tapi kan itu kan nggak terlalu lama, paling sekian menit atau berapa lama itu bisa dilanjutkan kembali proses recordingnya. Oke, setelah selesai recording, apa kelanjutannya? Nah, jadi selesai recording itu bukan berarti udah selesai gitu, tidak. Ada di mana bagian editing itu akan mengecek hasil produksi itu. Jadi masuk ke bagian editing, akan dilihat, akan didengarkan mana yang kira-kira harus direvisi. Bisa saja terjadi artikulasi tidak jelas, kemudian noise ya. Noise itu bisa jadi dari kabel yang tergesrek baju kita misalkan. Kemudian ada suara batu kecil misalkan, itu harus dibuang, harus clear, betul-betul clear. Kemudian becek, nah ini menjadi satu momok ya setiap studio. Umumnya ini suara becek ini dihasilkan karena mungkin kelebihan enzim liur ya. Dan rata-rata itu wanita yang kebanyakan suaranya agak becek. Saya nggak tahu kenapa, mungkin memang dari sononya ya seperti itu. Jadi hampir 80% suara perempuan itu becek. Becek itu kalau di bahasa kita itu clickers. Jadi kalau bahasa awamnya ya becek. Becek bukan berarti karena hujan ya, tapi dari mulut aja bisa becek gitu. Nah, jadi itu harus dihilangkan, harus dibersihkan betul-betul bersih. Karena pihak user akan protes kalau seandainya di hasil rekamannya itu masih ada clickers, masih ada noise yang lain, itu mereka nggak mau terima. Nah, itu menjadi bagian tanggung jawab dari editing. Dari editing belum selesai, masih ada satu lagi yang harus dilewati, bagian QC. Nah, dia adalah finalisasinya ketika di editing sudah selesai, dianggap sudah rapi, diserahkan kepada QC. Nah, di QC ini ketika masih dianggap, oh ini masih ada nih yang nggak bisa nih, ini harus diulang. Nah, itu berarti harus direvisi kembali. Jadi prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan, cuman baca doang gitu. Nggak seperti itu, nggak sesimpel itu. Kita semua bisa baca, bisa mengkritisi orang lain, tapi ketika kita terjun ke dalamnya, akan timbul kesulitan-kesulitan yang bakal kita hadapi. Dan bersyukurlah buat kita para narator, para voice talent yang diberikan gift sama Tuhan, dirawat dengan baik supaya itu menjadi satu modal buat kita untuk berkarya ke depan. Gitu. Jadi, oke, saya lanjutkan kembali. Setelah di QC, ketika sudah dianggap aman, maka materi itu akan dikirimkan kepada klien kita atau user kita. Nah, ketika mereka sudah approval, sudah ACC, berarti proses produksi itu dianggap sudah selesai. Apalagi kalau kita dikasih tahu bahwa buku Negeri 5 Menara sudah dirilis, Bang. Silakan dicek di aplikasinya. Wah, itu satu kebanggaan luar biasa buat kita para pekerja di belakang layar ini, bahwa pekerjaan kita diapresiasi. Satu kebanggaan yang jadi perjuangan kita seolah-olah tuh nggak sia-sia gitu loh. Ketika sudah naik, nah itulah muncul kepuasan di dalam hati kita. Kita tinggal nanti sambil evaluasi. Untuk masing-masing voice talent pasti punya trik sendiri, cara sendiri untuk mengevaluasi apa-apa yang harus ditingkatkan. Jadi selama menjadi voiceover, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Harus terus belajar, nggak boleh nyerah. Oke, ini ada 3 buku. Ini nggak main-main, 3 buku loh. Berapa lama proses produksinya? Nah, itu tadi yang saya katakan. Untuk buku ini sendiri
kira-kira ada sekitar 2,5 sampai 3 bulan ini baru selesai diproduksi. Tapi ketika sudah selesai, wah, senangnya luar biasa. Seperti apa ya, beban yang ada di pundak ini lepas gitu ya. Jadi begitu rekan-rekan listener semuanya, bahwa proses produksi di dalam sebuah home production itu selalu reguler, selalu dinamis. Jadi saling berkaitan. Ini sama dengan kerja tim, karena ketika proses produksi selesai itu belum dianggap selesai, masih ada tahapan-tahapan, ada bagian-bagian yang harus dilewatin, proses editing, QC, dan pengiriman materi kepada klien gitu. Jadi itu dulu yang ingin saya jelaskan melalui channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi banyak orang, bisa berguna buat banyak orang, dan menjadi penyemangat untuk kita semua. Oke, terima kasih listeners Indonesia. Thank you dan selalu bahagia. Terima kasih. Beberapa hari setelah euforia kelulusan mulai kisut, Ama mengajakku duduk di langkan rumah. Amaku seorang perempuan berbadan kurus dan mungil. Wajahnya sekurus badannya, dengan sepasang mata yang bersih yang dinaungi alis tebal. Mukanya selalu mengibarkan senyum ke siapa saja. Kalau keluar rumah, selalu menggunakan baju kurung yang dipadu dengan kain atau rok panjang. Tidak pernah celana panjang. Kepalanya selalu ditutup songkok dan di lehernya tergantung selendang. Dia menamatkan SPG bertepatan dengan pemberontakan G30S, sehingga negara yang sedang kacau tidak mampu segera mengangkatnya menjadi guru. Ama terpaksa menjadi guru sukarela yang hanya dibayar dengan beras selama 7 tahun sebelum diangkat menjadi pegawai negeri. Tidak biasanya malam ini, Ama tidak mengibarkan senyum. Dia melepaskan kacamata dan menyeka lensa double fokus dengan ujung lengan baju. Ama memandangku lurus-lurus. Tatapan beliau serasa melewati kacamata minusku dan langsung menembus sampai jiwaku. Di ruang tengah, ayah duduk di depan televisi hitam putih 14 inci. Terdengar suara Sazli Rais yang berat membuka acara dunia dalam berita TVRI. Tentang sekolah Waang, Liv. Iya, Mak. Besok Ambo mendaftar tes ke SMA. Insya Allah dengan doa Ama dan Ayah bisa lulus. Bukan itu maksud Ama. Beliau berhenti sebentar. Aku curiga. Ini pasti soal pendaftaran masuk SMA. Ama dan Ayah mungkin sedang tidak punya uang. Baru beberapa bulan lalu, mereka mulai menyicil rumah. Sampai sekarang, kami masih tinggal di rumah kontrakan beratap seng dengan dinding dan lantai kayu. Ama meneruskan dengan hati-hati. Ama mau bercerita dulu. Coba dengarkan. Lalu diam sejenak dengan muka rusuh. Aku menjadi ikut kalut melihatnya. Beberapa orang tua menyekolahkan anak ke sekolah agama karena tidak punya cukup uang. Ongkos masuk madrasah lebih murah. Kecurigaanku benar. Ini masalah biaya. Aku meremas jariku dan menunduk melihat ujung kaki. Tapi
Lebih banyak lagi yang mengirim anak ke sekolah agama karena nilai anak-anak mereka tidak cukup untuk masuk SMP atau SMA. Akibatnya, madrasah menjadi tempat murid warga kelas 2, sisa-sisa. Coba Wang bayangkan bagaimana kualitas para buya, ustadz dan dai tamatan madrasah kita nanti. Bagaimana mereka akan bisa memimpin umat yang semakin pandai dan kritis? Bagaimana nasib umat Islam nanti? Wajah beliau meradang. Keningnya berkerut-kerut masyghul. Hatiku mulai tidak enak karena tidak mengerti arah pembicaraan ini. Ama memang dibesarkan dengan latar agama yang kuat. Ayahnya atau kakekku, yang aku panggil Buya Sultan Mansur, adalah orang alim yang berguru langsung kepada Inyak Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di awal abad ke-20, Inyak Canduang ini berguru ke Mekah di bawah asuhan ulama terkenal seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Syed Babas Al-Yamani. Mata Ama menerawang sebentar. Boy Wang, sejak Waang masih di kandungan, Ama selalu punya cita-cita. Mata Ama kembali menerat. Mata Ama kembali menatapku. Ama ingin anak laki-lakiku menjadi seorang pemimpin agama yang hebat dengan pengetahuan yang luas. Seperti Buya Hamka yang sekampung dengan kita itu. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan, dan meninggalkan kemungkaran. Kata Ama pelan-pelan. Beliau berhenti sebentar untuk menarik napas. Aku cuma mendengarkan. Kepalaku kini merasa melayang. Setelah menenangkan diri sejenak dan menghela napas panjang, Ama meneruskan dengan suara bergetar. Jadi, Ama minta dengan sangat Waang tidak masuk SMA. Bukan karena uang, tapi supaya ada bibit unggul yang masuk madrasah aliyah. Aku mengerjak-ngerjak terkejut. Leherku rasanya layu. Kursi rotan tempat dudukku berderit ketika aku menekurkan kepala dalam-dalam. SMA, dunia impian yang sudah aku bangun lama di kepalaku, pelan-pelan gemeretak dan runtuh jadi abu dalam sekejap mata. Bagiku, 3 tahun di madrasah sanawiyah rasanya sudah cukup untuk mempersiapkan dasar ilmu agama. Kini saatnya aku mendalami ilmu non-agama. Tidak madrasah lagi. Aku ingin kuliah di UI, ITB, dan terus ke Jerman seperti Pak Habibie. Kala itu, aku menganggap Habibie adalah seperti profesi tersendiri. Aku ingin menjadi orang-orang yang mengerti teori-teori ilmu modern, bukan hanya ilmu fikih dan ilmu hadis. Aku ingin suaraku didengar di depan Civitas Akademika, atau Dewan Gubernur, atau rapat manajer, bukan hanya berceramah di mimbar surau di kampungku. Bagaimana mungkin aku bisa menggapai berbagai cita-cita besarku ini kalau aku masuk madrasah lagi? Tapi Ambo tidak berbakat dengan ilmu agama. Ambo ingin menjadi insinyur dan ahli ekonomi. Tangkisku sengit. Mukaku merah dan mata terasa panas. Menjadi pemimpin agama lebih mulia daripada jadi insinyur, nak. Tapi aku tidak ingin. Waang anak pandai dan berbakat. Waang akan menjadi pemimpin umat yang besar. Apalagi Waang punya darah ulama dari 2 kakekmu. Tapi aku tidak mau.
Ama ingin memberikan anak yang terbaik untuk kepentingan agama. Ini tugas mulia untuk akhirat. Tapi bukan salah Ambo. Orang tua lain mengirim anak yang kurang candia masuk madrasah. Pokoknya Ama tidak rela Waam masuk SMA. Tapi Setelah lama berbantah-bantahan, aku tahu diskusi ini tidak berujung. Pikiran kami jelas sangat berseberangan. Dan aku di pihak yang kalah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kelanjutannya bisa didengarkan langsung di aplikasinya Storytel. Oke guys, jadi gitu. Ini mohon maaf, ini berbagi saja ya, berbagi. Kalau saya membawakan audiobook novel seperti ini, memang harus betul-betul dihayati, dimasukkan ke dalam hati. Jadi kayak kita menyanyi itu butuh penghayatan. Nah, itu akan membawa kita membaca mengalir, enak gitu ya. Didengarkan juga, orang yang mendengarkan dengan memejamkan mata saja sudah bisa membayangkan. Imajinasi mereka akan mengembara, seperti menggambarkan, Ama memanggil Alif di langkan rumah. Itu mungkin si pendengar nanti bisa membayangkan langkan rumah itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian bagaimana keberatannya si Ama gitu ketika Alif mau mendaftar ke SMA. Kemudian kekecewaannya Alif pada waktu itu. Jadi pasti pendengar akan membayangkan bagaimana raut muka mereka. Yang satu kepengen anaknya jadi ahli agama, yang satu pengen ngejar cita-cita di luar pelajaran agama. Nah, ya kira-kira seperti itu. Jadi gimana kelanjutannya yang akhirnya kekecewaan Arif ini berbuah satu kesyukuran yang luar biasa, yang akhirnya dia bisa menerima bahwa ternyata yang Ama sarankan ini benar-benar berguna buat aku. Ternyata inilah jalan yang memang harus aku tempuh dan menjadi sejarah keberhasilan Alif di masa depan. Oke, untuk para listener semuanya, pastikan untuk selalu mengikuti Negeri 5 Menara di aplikasinya Storytel. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kembali besok. Oke, thank you.